Oke, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di Pagi Kak. pagi Mbak Kuswatun. Sama berjumpa kembali di pertemuan ketiga ya ini ya. Ketiga di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, di pertemuan tiga, nah hari ini saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas satu, segera dikumpulkan tugas satu. Batas waktu terakhirnya minggu depan. Ya, di minggu keempat, jadi minggu depan, hari Minggu minggu depan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa soalnya ditulis, kemudian jawabannya ditulis. Mungkin saya bilang seperti ini, loh, jawabannya pasti dijawab, Pak. Oh, saya pernah memeriksa mahasiswa yang tidak ada jawabannya, jadi saya bingung mau meriksa apa. Jadi jangan lupa soal ditulis, jawabannya ditulis, dan berikan alasan ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa tugas satu diupload di si layar di bagian pertemuan ketiga tugas satu. Di situ ada tempat untuk mengupload tugasnya, silakan diupload tugasnya. Kemudian untuk yang presentasi juga sama, setiap anggota nanti silakan untuk mengupload tugasnya. Oh ya, Mbak Tri Wahyuni sudah mengumpulkan. Ya, terima kasih. Nanti untuk yang tugas kelompok, sama setiap anggota juga silahkan untuk mengupload tugasnya di bagian pertemuan ketujuh tugas 3. Ya, sekali lagi untuk tugas kelompok, tugas 3 itu silakan setiap anggota atau semua anggota, setiap orang, setiap mahasiswa mengupload tugasnya di pertemuan ketujuh bagian tugas 3. Nah, situ ada tempat untuk mengupload, mengunggah tugasnya silahkan diunggah. Ya, seperti itu. Jadi, untuk tugas ada yang ditanyakan? Pak, Yes. untuk anggota yang nggak berkontribusi namanya tetap dimasukin apa nggak usah? Itu nggak usah dimasukin, langsung aja. Ya udah, nggak usah dimasukin, kan dia juga nggak punya PPT-nya. Ya udah, nanti yang saya nilai itu PPT setiap anggota ya. Tuh, gitu. Jadi Harus lapor ke Bapak kan? eh, nggak usah sih, ya saya cukup, ya kalau misalnya orangnya nggak ada di si layarnya, nggak ada PPT-nya, berarti saya anggap dia tidak bekerja atau tidak berkontribusi. Jadi seperti itu ya. Oke, Makanya Pak. saya minta setiap anggota, setiap orang itu harus upload PPT, karena nanti saya ngeceknya juga satu-satu. Nanti, oh ini ada PPT-nya, kenapa kok harus sisi layar? Nanti kalau petugas Bapel UT mengecek, lo ini kok dikasih nilai tapi gak ada file yang diupload. Nah, nanti yang ditanyakan saya, yang disalahkan saya, loh ini kok diberi nilai padahal nggak ada tugasnya. Nah, maka dari itu saya minta semuanya uh, mengupload file tugas di si layar. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan, Pak, tugas satu, tugas dua apa boleh ditulis tangan? Sebaiknya saya sangat menyarankan untuk diketik di Microsoft Word ya. Kalau memang terpaksa sekali, itu ya sudah, nggak apa-apa pakai tulisan tangan. Cuman tolong gunakan ketikan, bisa menggunakan handphone ya. Sekarang juga sudah ada di Google Play Store misalnya Microsoft Word untuk handphone. Ya, itu juga bisa digunakan ya. Sekarang sudah canggih, upload di YouTube bisa, WA bisa ya. Masa bikin tugas diketik gak bisa. Nah, kemudian jangan dikirim ke lewat WA ya. Jangan dikirim ke lewat WA. Kenapa? Karena kalau di lewat WA itu nanti akan ketumpuk ya. Mahasiswa saya nggak cuma satu. Saya juga nggak megang satu kelas ya. Saya megang dua kelas. Nanti bingung, nanti saya ketumpuk. Nanti kalau tugasnya hilang, tutornya disalahkan. Saya sudah dikumpulkan, Pak, kok hilang? Nah, saya lagi yang disalahkan. Jadi jangan dikumpulkan lewat WA ya. Apalagi kalau WA-nya itu disetting disepir 24 jam. Nah, saya bingung. Dikirim dikirim malam ini, besok 2 hari kemudian sudah hilang ya kan, jadi repot ya, gitu ya.
Jadi kalau saya marah-marah, jadi kesannya itu nanti saya di WA marah-marah, padahal juga marah-marah ini ada alasannya. Nanti kalau saya marah-marah dibilangnya nanti ini mental health-nya tidak, mental health siswanya tidak ini tidak baik. Nanti saya disalahkan. Itu ya, tolong kerjasamanya sama-sama biar sama-sama enak. Oke. Nah, nanti jam pertama ini saya isi materi dulu. Ini materi dulu, nanti jam kedua nanti silakan kelompok satu bisa presentasi, ada Mbak Lailatul, Mbak Kuswatun, Mbak Siti Masito, Mbak Emi Rohimi, dan Mbak Ari Fitriastuti ya. Oke, kita pelan-pelan masuk ke materi. Jadi kelihatan kan ya slide-nya ya. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan atau tidak gerak, slide-nya silakan bilang ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini adalah lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran ya. Nah, coba diingat-ingat, kemarin itu kita berbicara tentang permintaan. Kira-kira ada yang masih ingat faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja ya? Faktor kemarin banyak tuh minggu lalu saya sebutkan ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Kira-kira ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat silahkan uh, tunjuk namanya, bilang namanya siapa, baru jawabannya nanti saya catat. Oke, yuk. Saya Pak. Saya Pak. Ya, satu-satu. Siapa dulu, Mbak? Faktor harga. Mbak siapa ini? Faktor Namanya dulu. Triwayuningsih. Mbak Triwahyuningsih. Oke. Ya, satu aja dulu, Mbak. Gantian yang lain. Faktor harga, faktor alam. Oke, faktor harga boleh. Nah, faktor harga ya. Alam. Ya, yang lain ya, nanti yang lain. Kebijakan pemerintah. Oke, satu aja Mbak Tri. Oke. Yang lain. Saya Pak. Dengan siapa namanya? Kartinalis Pak. Mbak Kartinalis. Mbak Kartinalis silakan jawabannya. Faktor ketersediaan barang Pak. Faktor ketersediaan barang. Ya, kenapa Mbak Kartinalis faktor ketersediaan barang? Karena kalau misalkan barangnya banyak, permintaannya juga banyak. Oke, pintar. Oke, pintar Mbak Kartinalis. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin? Saya Pak. Namanya? Siti Masito. Mbak Siti Masito. Hari ini presentasi ya Mbak Sito? Mbak Siti Masito? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke, yuk silakan jawabannya Mbak Siti. Selera masyarakat Pak. Selera masyarakat. Kenapa selera masyarakat? Karena setiap orang itu berbeda-beda tingkat keinginan dan selera masing-masing Pak. Misalnya Mbak Siti Masito, seleranya seperti apa? Yang bisa mempengaruhi permintaan Mbak Sito. Misalnya, saya suka baju yang keluaran US. Nah, saya kayak gitu. Contoh yang lain apa? Kalau saya lebih suka yang berkualitas, yang berkualitas. Dari misalkan dari bahan itu yang nggak bikin cepet rusak gitu loh Pak. Oke. Ya bisa masuk akal ya. Oke, jadi Mbak Siti Masito tadi perbedaan selera individu. Oke, boleh ya. Terima kasih Mbak Siti Masito. Yang lain? Yuk. Saya Pak. Dengan siapa? Kuswatun Hasanah. Kuswatun Hasanah. Hari ini juga presentasi ya Mbak Kuswatun ya? Presentasi hari inilah. Iya, sudah siap? Ya. Oke. Oke, silakan. Pendapatan. Kenapa? Pendapatan. Karena semakin besar pendapatan, maka keinginan akan semakin banyak. Oke, ya betul ya. Jangan lupa ditabung ya kalau ada pendapatan banyak ya Mbak Kuswatun ya. Kalau ingat Pak. Hei. Kok kalau ingat? Nanti Mbak Kuswatun posisinya di mana? Di Nehu. Nehu ini Pingtong ya? Taipei City, Pak. Taipei City. Oke. Nehunya Taipei City. Oke. Hari ini gimana? Cuacanya hari ini? Dingin, Pak. Dingin. Enak ya. Kemarin saya dari Taipei ke daerah
ini ke daerah Taipei Main Station daerah sana. Dingin 2 hari lalu. Beli baju, Pak? Enggak beli baju. Enggak beli baju. Kepinginnya beli yang 50 NT. Saya cari di mana yang beli 50 NT. Nangis saya. Siapa yang kemarin beli 50 NT itu? Saya inget itu. Apa Mbak Lucy ya? Apa? 50 NT. Saya, Pak. Aduh. Dan saya. Oke, Mbak Eka ya. Ayo Mbak Eka sekalian jawab. Iya, saya Ayo. beli di Pasar Ciayi, Pak. Kenapa? Saya dulu belinya di Pasar Ciayi. Oh, Pasar Ciai. Ya iyalah kalau Ciai. Ciai masih kota, masih setengah desa Ciai ini. Oke. Oke, Mbak. Pinggiran kota mungkin. Oh, iya, makanya. Ayo Mbak Eka sekalian jawab. Apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi yang pertama ya pendapatan dari Oke. masing-masing individu. Oke, Terus udah. kebutuhan juga. Kebutuhan, ya kebutuhan. Boleh, kebutuhan. Maksudnya gimana kebutuhan? Mau nggak mau? Ya kalau pendapat terkait politik ya itu kan Oke. ya kalau kita di desa kan kebutuhannya nggak sama dengan orang yang kebutuhannya di kota. Oke, ya boleh. Atau kita yang petani tidak sama dengan kebutuhan orang bisnismen atau pedagang gitu Pak. Oke, masuk akal. Oke, betul ya. Faktor pekerjaan juga tadi ya, faktor pekerjaan atau faktor ini geografis wilayah. Oke, orang di gunung mungkin di pegunungan berbeda dengan orang yang uh, di daerah pantai. Oke, yang lain terakhir. Yuk, siapa nih? Saya Pak. Siapa dengan siapa? Anissa Pak. Mbak Anissa. Anissa. Mbak Anissa Nur Septiani. Iya, Oke, Pak. silakan. Iya. Faktor harga Pak. Boleh, kenapa? Ya, faktor harga dari barang atau jasa itu sendiri karena kalau harganya mahal mungkin hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu saja, kelompok tertentu. Kalau harganya murah mungkin bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Jadi otomatis permintaan akan semakin meningkat. Oke, ya. Jadi intinya harganya harus terjangkau ya supaya ya harganya harus masuk akal ya. Oke, pintar Mbak. Terima kasih Mbak Anissa. Oke, yang lain terakhir yuk. Siapa lagi? Cowok-cowok nggak ada nih. Yang cowok-cowok nih. Ada nggak? Yuk, terakhir. Ada yang mau jawab? Oke, nggak ada. Ya, jadi betul ya. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman tadi itu semua adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, memang harga, kemudian pendapatan, kemudian selera, ya kebutuhan orang yang di pegunungan dan daerah pantai dan rendah akan berbeda ya. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Apakah hanya itu, Pak? Sebenarnya banyak sekali ya. Kita membeli barang terkadang itu tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi mungkin ada dipengaruhi oleh marketing atau iklannya. Oh, iklannya menarik, pengen nyoba atau kayak semua orang pada pakai barang itu, kita jadi ingin mencoba. Nah, itu juga termasuk faktor ya. Seperti ini. Tadi belum ada yang menjawab mengenai ekspektasi konsumen terhadap barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian ada juga ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan pada masa yang mendatang ya. Rumah ya, rumah ini ya kita beli dulu walaupun kita nyicil, kita beli dulu dari sekarang ya. Selera sudah, banyaknya konsumen potensial dan pengeluaran. Nah, ini juga termasuk faktor ya. Itu adalah materi yang kita pelajari di minggu lalu. Ini sekedar refreshment atau penyegaran agar tidak lupa ya. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai objektivitas. Nah, teori perilaku konsumen ya. Apa yang akan kita dapat pada pertemuan ketiga ini? Yang pertama adalah kita nanti akan belajar mengenai teori kegunaan.
Kemudian akan menjelaskan fungsi kegunaan itu apa. Nah, menjelaskan pendekatan teori konsumsi dan kurva Angel, menerangkan kurva konsumsi pendapatan dan kurva Angel ya. Tapi ini mungkin di kegiatan belajar mengajar yang ketiga atau kedua. Nanti mungkin di presentasi akan lebih lengkap mengenai kurva Angel ini. Nah, untuk di slide ini saya akan membahas mengenai memfokuskan pada kegunaan. Nah, kita sering ketika kita membeli barang, kita pasti akan melihat fungsi kegunaannya dulu ya. Ya mungkin ada orang yang membeli barang ini hanya karena ya ingin, hanya mau menuruti keinginan, tetapi banyak orang itu membeli barang karena kegunaannya. Contohnya, kita membeli sepeda motor agar kita tidak terlalu lama menunggu angkutan umum. Kita membeli mobil agar kita tidak kehujanan, terutama mungkin ya cewek-cewek atau wanita ini kadang kalau berangkat kerja harus make upan dulu. Kalau naik motor kan nanti make upnya rusak. Nah, ya beli apa namanya mobil atau beli laptop karena untuk mengikuti perkuliahan, untuk mengerjakan tugas. Nah, semua yang kita beli itu didasari dari nilai gunanya. Begitu juga para ahli ekonomi. Nah, para ahli ekonomi ini mengembangkan sebuah pendekatan dengan melihat konsep kegunaan atau fungsi kegunaan. Di mana para ahli ekonomi ini berpendapat bahwa kegunaan suatu barang ada ukurannya dan ukurannya itu dapat dinyatakan secara kardinal. Jadi kegunaan barang secara kardinal itu artinya adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai guna dan dapat diukur. Bagaimana Pak cara mengukurnya? Nanti kita belajar cara mengukur nilai guna barang. Ada lagi jumlah kegunaan total. Jadi ada kata total, jumlah kegunaan total, di mana barang itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, maksudnya seperti apa, Pak, jumlah kegunaan total barang ini? Nah, ada kata-kata total, yaitu total ini berarti kan adalah kumpulan dari sebuah barang. Kumpulan dari sebuah sesuatu, sebuah barang, sekumpulan dari orang. Nah, dari kata total ini maksudnya adalah bahwa barang itu akan berguna apabila dia ini uh, dan kita dapat merasakan kegunaan suatu barang ini apabila barang itu tidak berdiri sendiri atau barang itu dapat digunakan dengan barang yang lain. Contohnya yang paling gampang adalah uh, rumah. Kita membeli rumah. So, kegunaan rumah ini akan tercipta apabila kita pertama membeli tanahnya dulu, ya. Ada tanah. Kemudian kita membeli bahan bangunannya. Kemudian kita baru membeli pintunya. Kemudian baru membeli atapnya. Ya, membuat atap, membuat pintu, membuat jendela. Barulah itu terbentuk sebuah rumah. Jadi rumah ini kan tidak hanya terbentuk dari tanah saja, ya. Tapi dia ada bangunannya. Bangunannya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan total kegunaan suatu barang. Barang tersebut akan berguna apabila dia ini didasari dari kumpulan berbagai macam barang. Nah, contoh lain adalah misalnya sepatu. Sepatu ini berguna apabila ada tali sepatunya seperti itu ya. Atau banyak barang-barang lainnya. Misalnya kita pergi ke gym. Gym ini adalah gym dikatakan atau fitness center atau gym ini dikatakan berguna apabila dia memiliki berbagai macam kumpulan alat. Nah, inilah disebut dengan jumlah kegunaan total barang. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia ini berguna apabila dia ini merupakan gabungan dari barang-barang yang lain. Nah, dinyatakan dalam formula G sama dengan fungsi F, fungsi X, ya, fungsi X. Nah, di mana G adalah kegunaan dari barang tersebut. Nah, dan X adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Jika semakin banyak barang yang dikonsumsi seperti yang dicontoh gym tadi atau fitness center, nah, semakin banyak barang yang kita gunakan di alat olahraga yang kita gunakan, maka gym tersebut makin lengkap dan makin berfungsi. Nah, nilai
kegunaan total dari sebuah gym atau fitness center ini semakin berfungsi atau semakin tinggi ya. Nah, ini pendekatan kardinal yaitu yang saya bilang tadi adalah utilitas yang dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Nah, jadi kita dapat mengukur sebuah barang dengan angka-angka. Ya. Contohnya seperti apa barang yang dapat diukur kegunaannya dengan angka. Misalnya sepeda motor itu ada speedometernya. Nah, semakin dia kecepatannya tinggi, maka dia semakin berfungsi atau mungkin ya kendaraan, kereta, pesawat, kemudian kapal itu juga bisa diukur dengan angkanya. Semakin tinggi kecepatannya, maka dia semakin berfungsi dengan baik. Atau misalnya eh, apa ya, ya, pokoknya sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Angka seperti apa ya, berat, kecepatan itu merupakan termasuk faktor kardinal. Nah, kalau ada pendekatan kardinal juga ada pendekatan ordinal. Apa itu pendekatan ordinal? Yaitu adalah mengukur utilitas atau mengukur fungsi suatu barang yang tidak bisa diukur atau tidak perlu diukur. Yaitu dia hanya cukup diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, contohnya apa? Barang yang ini dengan pendekatan ordinal ya banyak sekali. Misalnya nih, baju yang kita pakai, kita tidak bisa mengukurnya dengan angka, tetapi kita bisa mengukurnya dari rasa. Ya, kita suka baju ini, kita nyaman baju ini. Kemudian makanan yang kita makan. Nah, ini juga termasuk fungsi barang. Misalnya semakin enak ya, kita akan semakin suka dengan makanan itu. Nah, kemudian kita urutkan antara makanan, kemudian pakaian, kemudian mungkin barang-barang yang menyenangkan kita seperti peralatan make up atau laptop. Nah, ini tidak bisa diukur secara langsung dengan angka, tetapi kita bisa prioritaskan ya. Ini termasuk dari barang dengan menggunakan fungsi ordinal ya. Sampai sini paham maksudnya kardinal dan ordinal? Jadi kalau kardinal ini bisa diukur dengan angka. Dan ordinal ini tidak perlu diukur atau hanya bisa diurutkan sesuai dengan kegunaannya. Oke, paham sampai sini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai kardinal dan ordinal. Ini juga nanti istilah ini akan sering kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Apa sih maksudnya kegunaan, Pak? Maksudnya kegunaan ini apa? Secara praktikal atau secara nyata. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, fungsi kegunaan nasi bagi orang A akan berbeda dengan fungsi kegunaan pakaian baginya. Ya, ada orang yang penting bisa makan, baju tidak perlu branded, baju tidak perlu mahal, beli yang 50 NT gak masalah. Nah, ini adalah contoh kegunaan bagi setiap orang yang berbeda-beda. Tapi uh, untuk orang yang lain mungkin akan berbeda. Mungkin kalau misalnya dia ini adalah public figure atau dia ini adalah artis, selebriti, mungkin terbalik. Dia tidak makan nasi tetapi makan sayur. Ya, diet. Tapi dia lebih mementingkan membeli baju yang bagus, enak dilihat untuk menunjang karirnya. Inilah dimaksud bahwa konsep kegunaan untuk setiap orang itu berbeda-beda ya. Sampai sini bisa dipahami ya maksudnya kegunaan. Berikutnya dengan pendekatan dengan fungsi kegunaan. Nah, pendekatan marginal utility, ada istilah pendekatan marginal utility di mana
dinilai mempunyai kelemahan. Jadi barang ini dinilai mempunyai kelemahan karena menganggap nilai utility atau kepuasan dapat diukur dengan angka. Jadi dalam konsep fungsi kegunaan ini ada berbagai macam pendekatan atau asumsi. Nah, salah satu seperti yang saya bilang di pertemuan pertama bahwa pengantar ekonomi mikro ini kita akan banyak sekali bersinggungan dengan asumsi dan pendekatan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fungsi kegunaan itu adalah pendekatan marginal utility. Nah, apa itu pendekatan marginal utility? Yaitu nilai bahwa setiap barang ini memiliki kelemahan karena kepuasan kita ini dapat diukur dengan angka. Salah satu ilmuwan yang mengembangkan pendekatan selain pendekatan marginal utility ini adalah uh, Sir John R. Hicks, yaitu adalah salah satu ilmuwan yang mengembangkan pendekatan baru untuk menjelaskan fungsi kegunaan, yaitu dengan pendekatan kurva kepuasan yang sama atau indifference curve. Ya, beliau ini dia menjelaskan mengenai pendekatan kurva kepuasan yang sama. Apa yang teori apa yang dia kemukakan dalam pendekatan kurva kepuasan sama ini? Dia ini menganggap bahwa konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang konsumsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk peta kurva kepuasan. Jadi, dia ini bisa memetakan atau menggambarkan kepuasan konsumen dalam terhadap suatu barang dan barang X dan barang Y. Jadi lebih dari satu barang. Jadi dia bisa membuat dalam bentuk grafik. Buat apa sih Pak? Orang kok bikin kepuasan konsumen kok digambarkan, dibuatkan grafik buat apa? Ya mungkin teman-teman sekarang belum memiliki pengalaman atau belum memiliki fungsi kegunaan kenapa kita belajar seperti ini. Tetapi kalau teman-teman ini nanti sudah bekerja di perusahaan atau sudah memiliki bisnis yang berkembang, nah grafik ini kita gunakan untuk melihat tren, di mana tren kita ini kita bisa lihat, oh konsumen saya tahun ini menurun, konsumen tahun saya 2 tahun lalu puas atau kepuasannya meningkat. Nah, grafik ini tuh bisa gunakan untuk melihat tren dari tingkah laku konsumen. Tuh ya. Yang kedua, Bapak Sir John R. Hicks ini dia menjelaskan bahwa konsumen itu memiliki jumlah uang tertentu yang sama dengan pendapatan yang dia miliki. Ya, setiap orang ini pasti memiliki sejumlah uang tertentu yang hampir sama dengan atau sama dengan pendapatan yang dia miliki. Dan yang ketiga, beliau menyatakan bahwa konsumen akan selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Nah, ini adalah dalil atau teori yang paling lazim ya. Bahkan kita pun pasti kita akan mencari sesuatu yang memuaskan kita ya. Kita diberi pilihan makan roti satu biji atau makan nasi satu piring. Nah, pasti kita akan memilih di mana yang memuaskan kita. Menurut saya lebih memilih yang nasi satu piring. Mungkin yang lebih lagi dia lebih memilih makan roti satu buah. Nah, jadi kita akan selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum menurut versi kita masing-masing. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai pendekatan marginal utility dan pendekatan kurva kepuasan sama. Belum ya? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ada ilmuwan yang berikutnya, yaitu adalah Kotsoyanis ya, namanya susah ya, nggak tahu benar atau nggak menyebutnya, tapi beliau ini dia mengasumsikan teori indifference berdasarkan rasional, utility, dan tingkat substitusi marginal yang menurun. Maksudnya apa? Rasional ini maksudnya adalah konsumen diasumsikan rasional. Rasional itu ya menggunakan akal sehat, tidak impulsif, tidak gila ya. Ada yang konsumen ini gila, pokoknya pingin beli barang yang di luar nalar. Nah, dan berusaha memaksimumkan utility-nya berdasarkan pendapatan dan harga pasar tertentu. Nah,
rasional ini ya tahu kalau pendapatannya sekian, sesuaikan barang yang dibeli. Jangan pendapatannya UMR, kemudian dia ingin liburan ke Paris, pinjem-pinjem uang. Nah, ini menurut saya salah. Atau ingin menyewa kapal pesiar. Nah, ini salah atau tidak atau irasional. Di Kotsoyanis ini menyatakan bahwa diasumsikan konsumen itu rasional semua. Tidak ada yang irasional. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa utility adalah ordinal. Ingat ordinal tadi apa? Ordinality tidak bisa diukur dengan angka. Itu beliau ini menyatakan bahwa konsumen dianggap dapat menyusun secara urut pilihan-pilihannya terhadap berbagai kelompok barang berdasarkan tingkat kepuasannya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga sama. Ketika teman-teman ini membeli barang, pasti teman-teman memiliki list keinginan dulu. Oh, saya butuh ini dulu. Oh, saya butuh ini dulu. Oh, saya kepingin ini dulu. Ya, pasti juga gini. Kalau pesan di makan di restoran juga seperti itu. Oh, saya pilih makanan pembuka dulu. Kemudian saya pilih makanan utama. Kemudian saya pilih makanan penutup, baru minum. Nah, ini kan ada urutannya. Nah, itu sama. Kotsoyanis ini juga sama. Berikutnya, beliau juga menjelaskan bahwa tingkat substitusi marginal yang menurun, di mana pilihan disusun dalam bentuk kurva indifferent yang diasumsikan cembung pada titik origin. Berikutnya, beliau ini juga menjelaskan bahwa total utilitas tergantung pada kuantitas komoditi yang diasumsi jelas ya. Misalkan konsumen atau individu ini menggunakan berbagai macam barang, maka dia ini memiliki totalitas nilai kegunaan. Contohnya, saya memiliki fungsi kegunaan total dari pakaian itu apabila saya ini menggunakan pakaian dalam, kemudian celana, baju, topi misalnya. Nah, ini saya baru merasakan nilai total kegunaan. Kalau saya cuma pakai celana saja, nggak pakai baju, nah saya kurang. Saya tidak merasa nilai kegunaan saya ini penuh atau tidak total seperti itu ya. Kemudian berikutnya beliau juga menjelaskan bahwa konsistensi dan transitivitas dalam pilihan ya. Jadi dia konsisten kalau pilihannya ini ya dia akan pilih itu terus. Kemudian masuk ke teori konsumen, teori guna kardinal. Nanti kardinal ini adalah nilai guna yang dapat diukur dengan angka. Nah, perilaku konsumen untuk teori guna kardinal dapat dikatakan sebagai perilaku konsumen dalam mengkonsumsi satu macam barang atau lebih dikenal dengan konsumsi satu variabel. Dalam pendekatan teori yang digunakan dalam teori ini adalah dengan menggunakan pendekatan guna marginal yang disajikan dalam satu utilitas dapat diukur dengan uang. Uang ini angka ya, maka dia termasuk dengan teori guna kardinal. Contohnya tadi kita membeli saham atau membeli menukar nilai mata uang. Nah, ini juga utilitasnya dapat diukur dengan uang. Kemudian, teori guna kardinal ini juga menjelaskan bahwa hukum Gaussian ini berlaku. Hukum Gaussian ini apa? The law of diminishing marginal utility. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ini kan asumsi bahwa utilitas atau kegunaan itu dapat diukur dengan uang. Nah, akan ada satu momen bahwa nilai kegunaan barang itu tidak dapat diukur dengan uang. Contohnya apa? Contohnya adalah kesehatan. Misalnya, anggota keluarga kita ada yang sakit. Nah, kita kan pasti berusaha untuk mengeluarkan sejumlah uang agar sejumlah upaya agar anggota keluarga kita sehat. Nah, ini adalah titik di mana utilitas ini tidak dapat diukur dengan uang atau tidak dapat diukur dengan angka ya. Maka berlakulah hukum Gaussian atau the law of diminishing marginal utility, yaitu nilai marginal utility-nya ini akan hilang ya. Tuh.
Yang ketiga adalah konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan total maksimum. Ini jelas ya. Pendekatan dengan memakai fungsi kegunaan dapat dilakukan dengan menggunakan cardinal utility theory ya, atau melihat kegunaan dengan angka, dengan ukuran angka. Nah, cardinal utility theory ini dilatar belakangi oleh asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah rationality, yaitu konsumen bersikap rasional atau wajar, yaitu memaksimumkan utility melalui pendapatannya. Seperti saya bilang tadi ya, kalau pendapatannya UMR ya sesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Yang kedua adalah cardinal utility, yaitu utility dari setiap komoditi dapat diukur. Utility adalah konsep kardinal dan alat ukur utamanya adalah uang. Nah, ini yang saya sebut dengan angka tadi, itu juga uang juga bisa termasuk ya. Constant marginal utility of money, yaitu anggapan yang memungkinkan kalau unit moneter digunakan sebagai ukuran utility, kalau marginal utility dari perubahan uang sebagai kenaikan pendapatan atau penurunan. Jadi anggapan menganggap bahwa ya uang ini dapat mengalami kenaikan atau penurunan karena didasari oleh pendapatan kita yang naik atau pendapatan kita yang turun. Nah, diminishing marginal utility ini yang saya bilang tadi, atau hukum Gaussian, yaitu komoditi, maksudnya dalam marginal utility, suatu komoditi mengecil jika konsumen menghendaki jumlah yang besar terhadap komoditi. Jadi komoditi ini mengecil jika konsumen menghendaki jumlah besar terhadap komoditi. Contohnya apa? Nanti coba kita diskusikan. Total utility, seperti yang saya bilang tadi, yaitu total utility dari suatu bundle atau beberapa barang. Jadi semakin banyak barang yang kita konsumsi, semakin banyak barang yang kita gunakan, maka nilai total utility-nya juga semakin besar. Nah, sekarang kita diskusi dulu ya, diskusi dulu. Nah, diminishing marginal utility. Dari kata diminishing, Pak, artinya diminishing ini apa sih, Pak? Diminishing ini adalah kata bahasa Inggris yang arti bahasa Indonesia-nya adalah hilang atau menghilang atau mengecil. Nah, diminishing marginal utility yaitu marginal utility suatu komoditi yang mengecil fungsinya jika konsumen menghendaki jumlah yang besar terhadap komoditi. Teman-teman kira-kira bisa menjelaskan nggak dan atau memberikan contohnya apa yang dimaksud dengan diminishing marginal utility ini? Contohnya apa dari diminishing marginal utility? Jadi utilitas komoditi ini mengecil jika konsumen menghendaki jumlah yang besar terhadap komoditi. Kira-kira contohnya apa? Atau fenomena apa? Fenomena apa yang bisa menjelaskan dari diminishing marginal utility? Ya, gantian. Gantian yuk. Mbak, kalau nggak ngerti di Google banyak. Jadi kalau saya nggak ngerti, coba teman-teman kalau nggak ngerti Google dulu. Oh, ini maksudnya ini. Gitu. Ya, Pak. Yuk. Kalau sumber daya alam gimana, Pak? Dengan siapa namanya? Mbak Puswato. Ya. Yuk, boleh, Mbak. Iya, itu kan kalau misalnya tambang semakin hari diambil itu kan akan semakin mengecil, Pak, bukan semakin bertambah kan? Tapi yang dimaksud di marginal utility ini ada nilainya. Jadi bukan barangnya. Barangnya. Nilainya. Jadi rasanya, bukan barangnya. Ya betul maksudnya Mbak Kuswatun Kasana. Saya beri nilai dulu nggak apa-apa. Kita diskusi. Kalau yang disebutkan tadi kan, betul barang tambang itu akan semakin berkurang apabila kita ambil. Ya. Tetapi kalau emas ini akan semakin mahal walaupun barangnya semakin sedikit, maka barangnya semakin mahal. Nah, yang saya maksud dengan marginal utility ya rasanya. Rasanya. Jadi contohnya seperti ini.
uang atau jarak itu tidak akan berfungsi apabila anak kita sakit. Kalau kita punya putra dan putri atau orang tua kita sakit, saudara kita sakit, berapapun uang akan kita keluarkan, berapapun jarak akan kita tempuh agar uang ini agar saudara atau orang kita sayang ini sehat. Nah, ini juga. Jadi nilai uang ini jadi nggak ada fungsinya karena kita butuh sehat. Nah ini loh maksudnya diminishing margin utility. Jadi perasaan kita terhadap suatu barang ini tidak akan berfungsi apabila kita menghendaki sesuatu. Nah ini, coba cari contohnya seperti ini, yang lain. Susah ya, coba di Google kayak apa. Nah, cari di Air Pak. boleh. Dengan siapa? Riwayat. Mbak Tri Wahyuningsi ya. Silakan Mbak Tri, saya catat dulu namanya. Dengan air Pak. Apa itu contohnya air Pak? Contohnya gimana? Air itu kan nilainya lebih sama uang itu kan lebih tinggi uang ya Pak. Iya betul. Tapi air itu sangat penting buat kehidupan manusia Pak. Ya betul. Karena tanpa air pun kan manusia juga akan mati, akan dehidrasi, akan kekurangan, ya enggak? Betul. Nah, iya air, udara ya, itu terutama kan ini ya, terutama di daerah-daerah yang sulit air, contohnya daerah yang kekeringan. Sulit air, yang seperti sekarang yang lagi itu perang itu sampai dia aja minum air kotor itu apa? Perang apa itu yang sekarang lagi booming itu? Perang antara mana itu? Mana ya, Palestina. Iya, Palestina sama dan Israel. Sekarang dia aja sampai minum itu loh Pak, minum apa namanya air kotor itu. Air sama listrik itu penting, walaupun ini apa namanya? Gimana ya istilahnya? Ya, jadi intinya sekarang di sana kurang air ya, lebih penting dari uang gitu. Iya, betul. Walaupun uang lebih nilainya lebih tinggi, betul. Tapi itu lebih utama gitu. Ya kan? Betul. Gimana, ya, Pak? itu contohnya betul ya. Kayak gitulah. Ya, terima kasih Mbak Tri Wahyuningsi. Jadi betul, contohnya adalah mungkin di daerah-daerah yang kekurangan air atau dibandingkan dengan daerah, saya tuh tinggal di Kota Malang. Di Kota Malang yang notabene air itu murah, yang air itu bersih karena Kota Malang ini banyak dikelilingi pegunungan ya. Jadi air cukup bersih lah, cukup bersih, sangat mudah didapat ya. Ya, saya juga punya sumur di rumah. Jadi ketika PDAM mati pun ya saya tinggal pakai sumur ya. Asal listriknya nggak mati aja karena sumurnya pakai pompa. Nah, tapi mungkin berbeda dengan daerah yang di daerah-daerah saya pernah tinggal di daerah yang sulit air atau Malang Selatan, daerah Malang Selatan yang dekat Gunung Kapur. Nah, itu susah air bersih. Jadi air bersih itu ayah saya tuh tinggalnya di desa dan desanya tuh susah air. Jadi ketika dulu saya kecil main ke desanya ayah saya, mandinya harus deket sumber. Jadi mandinya tuh nggak bisa di rumah masing-masing, tapi mandinya tuh kayak di satu tempat yang yaitu di sumber itu doang buat mandi gitu. Nah, jadi air bersih itu susah. Jadi kadang ada nggak tahu sekarang, tapi mungkin sekarang juga susah ya, tetap susah. Orang dasarnya alamnya nggak support, alamnya nggak mensupport air bersih. Jadi mungkin akan mendatangkan truk air, tangki air untuk orang-orang beli satu jerigen, beli satu drum untuk kebutuhannya. Ini berapapun harganya ya udah kita beli airnya karena kebutuhannya. Ini juga bisa dimasukkan dengan diminishing marginal utility ya. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapat terakhir? Saya Pak. Boleh, dengan siapa namanya? Saya Pak. Banyak ya. Ayo siapa? Ntar saya lihat dulu. Mbak ada Mbak Anissa, Mbak Kartinale sama siapa tadi? Ya. Saya Pak. Mbak Siti Masito. Ayo. Mbak Siti Masito tadi kan sudah. Mbak Anissa. Mbak Siti Masito nanti presentasi nanti pasti ngomong ya. Mbak Anissa yuk. Mbak Anissa. Yuk Mbak Anissa. Ini Pak, contohnya misalnya telur, misalnya kita beli telur itu kan kalau kita beli 5 kilo mungkin harganya kan lebih murah. Tapi kalau untuk apa kita beli 5 kilo kalau kita cuma keluarga kecil, pasti kan nggak bisa disimpan untuk lama. Jadi kita nggak apa-apa beli 1 kilo harganya lebih mahal,
tapi sesuai kebutuhan gitu Pak. Betul. Karena kita cuma keluarga kecil, jadi untuk menghindari supaya tidak mubazir gitu Pak. Oke, Mbak Anissa ini betul contohnya. Jadi nggak apa-apa beli mahal, tidak apa-apa, tapi karena memang kita cuman harus butuhnya cuman segitu, nggak usah beli banyak-banyak gitu. Walaupun ini agak mahal dikit ya dibeli aja gitu. Pintar. Jadi daripada nanti telurnya busuk kan, telur kan di kulkas cuma berapa sebulan, 2 bulan udah ini banget ya. Jadi daripada busuk nggak kemakan. Nah, betul sekali. Ya pintar Mbak Anissa. Thank you. Yang lain tadi Mbak Kartinalis ya? Ya, Mbak Kartinalis, silakan. Kalau dari saya ada konsumsi makanan yang berulang-ulang Pak. Atau dengan jumlah yang lebih banyak. Contohnya kayak gini. Misalkan saya suka makan burger. Pada konsumsi 1-2 burger saya masih suka. Tapi ketika makan 3 atau 4, nilai rasanya itu jadi berkurang. Iya, pintar. Yang tadinya enak, yang tadinya saya suka, jadi enak gitu. Iya, pintar. Mbak Kartinalis ini posisinya di mana? Di Taipei, Pak. Oh, di Taipei. Kalau di Taipei pernah makan ini nggak sih? All you can eat. Cetaopao. Kayak makanan cetaopao gitu loh. Kayak makanan kayak udah beli 1.500 tapi harganya 1.500 tapi makan sepuasnya. Kalau saya sih nggak pernah. Saya kalau keluar nyari makanan Indonesia. Oh gitu. Kenapa? Kan ada yang hoko yang tak kayak di kalau kita beli hoko porsi besar itu yang 600-an itu kita makan selama 2 jam tuh sepuasnya boleh gitu. Ya itu kan. Tapi kan kita udah kenyang jadi nggak kemakan semua. Iya, gitu. malah nanti kalau nggak habis malah didenda gitu. Jadi itu juga termasuk diminishing marginal utility yang dikatakan oleh Mbak Kartinalis tadi benar. Jadi semakin ya 1-2 oke, ketiga udah muntah gitu. Soalnya kalau di all you can eat itu betul, all you can eat itu atau makan sepuasnya itu kalau nggak habis itu malah didenda. Jadi dia harus didenda. Jadi harganya lebih mahal sedikit. Jadi misalnya nih kita beli pizza, kita pesan order sepuasnya. Terus ada sisa 1 loyang. Harganya pizza 1 loyang ini nggak boleh dibawa pulang, harus dimakan di situ. Kalau nggak dimakan di situ, maka dia harus bayar 2 kali lipat. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Oke, makanan Indo ini mahal nggak sih kalau di Taipei? Maksudnya di mana-mana lebih mahal nggak? Mahal nggak, Mbak Kartinalis? Makanan Indo. Menurut saya orang Indonesia karena ya jarang gitu makannya kalau keluar doang kan. Oh ya, gitu. Murah-murah aja. Enggak mahal sih, tapi kalau menurut orang Taiwan mungkin lebih mahal daripada makanan yang gitu biasa. Ini juga termasuk teori permintaan ini berdasarkan selera. Seleranya walaupun mahal berapapun ya Mbak Kartinalis beli aja, orang suka ya kan. Ini iya, tetap dibeli. Iya. Berapa sih harganya? Tergantung ikannya nggak sih? 200? Tergantung lauknya. Nggak tahu Pak, harganya kan nembak kalau beli makanan di Indonesia kadang-kadang. Tapi ada juga sih yang ada harganya gitu. Iya, biasanya gitu kan. Saya paling sebel kalau di rumah makan Indo ini ya. Jadi curhat ya ini ya. Jadi tidak terkait dengan teori ekonomi, tapi saya cuma bisa menyatakan bahwa saya pernah makan di makanan warung Indo, kemudian Thailand, Vietnam, Filipina. Nah, Vietnam sama Thailand ini menurut saya adalah rumah makan yang dia diorganisir dengan baik. Jadi kayak ya jelas harganya jelas, menunya jelas gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini kadang itu kalau kita yang ngambil sendiri yang buffet, yang tipe buffet itu kadang itu si penjualnya harganya kayak kira-kira kayak oh ini sekian, oh ini sekian, oh ini sekian gitu. Saya pernah sama teman saya kayaknya 11-12 cuman harganya dia lebih mahal gitu. Nah, sampai dia jadi berspekulasi, apakah karena kamu orang Indonesia, aku orang Taiwan, jadi kayak harganya beda seperti itu. Terus kemudian kayak dimakan di rumah makan Indo ini jadi kayak kayaknya saya pernah makan di Tainan sama di Kaohsiung ya sering ke situ karena saya di selatan. Terus kayak mereka itu setelah makan ada pelanggan makan dia itu karena orang Indo ini kalau makan kan ya udah selesai makan ditinggal di meja, beda sama orang Taiwan yang kayak makan kita kembalikan ke tempatnya
ke tempatnya, di piringnya sendiri kotor gimana. Jadi mejanya itu banyak yang kotor, bahkan ketika pelanggan itu sudah ada yang datang, baru datang, dan ada yang pergi. Jadi mejanya itu jadi masih aja sisa makan orang lain, itu kan jadi menurunkan kualitas. Nah, kecuali saya pernah nemu di Kaohsiung yang makanan Indo yang dikelola dengan baik sama orang Taiwan. Jadi orang Taiwan yang dia nikah dengan orang Indo, kemudian dia dikelola dengan metode yang lebih baik. Jadinya lebih bersih, lebih tertata seperti itu. Jadi SOP ya Pak. iya ada SOP-nya. Jadi kalau teman-teman yang punya rumah makan di sini atau bekerja di rumah makan, tolong supaya kelihatannya nggak kotor gitu loh rumah makan Indo ini kan beda sama rumah makan Vietnam sama Thailand. Udah pernah coba nggak? Itu beda walaupun dia sama-sama di rumah, jadi dia kelihatan more professional. Jadi lebih lebih profesional dalam menghandle konsumen gitu. Ya, ya mungkin konsumennya orang Indonesia sendiri ya, jadi kita bisa paham. Gitu. Ya, itu ya. Sekian sekilas curhatan mengenai pengalaman makan di warung Indo dan jadinya saya juga jarang sekali makan di warung Indo. Kalau nggak kepingin banget. Gitu. Tuh, ya. Kemudian saya sebelum masuk ke jam kedua, ya ini nanti ada diskusi lagi. Nah, dalam versi sederhana, teori of the consumer behavior, maka total utility merupakan pertambahan. Seperti saya bilang tadi bahwa ada kata total utility. Namanya total itu adalah gabungan atau pertambahan dari berbagai fungsi. Misalnya saya bilang tadi fungsi rumah atau fungsi baju. Fungsi baju ini lengkap berfungsi apabila saya pakai baju, baju dalam, kemudian celana, seperti itu. Topi. Nah, ini nilainya berguna. Tapi kalau cuma pakai celana aja, nggak pakai baju, berarti nilainya tidak berfungsi secara maksimal atau tidak total. Nah, atau dalam rumus itu dalam formula itu seperti ini, utilitas sama dengan utilitas 1, yaitu utilitas barang 1, barang X1 ditambah utilitas barang X2 ditambah utilitas barang X3 sampai seterusnya. Nah, kita diskusi lagi. Kira-kira oh, ini tadi udah saya jelaskan ya. Jadi nggak usah diskusi, ya udah jelas. Berikutnya keseimbangan pasar, keseimbangan konsumen. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kan ada teori utilitas ini kita bisa menggunakan berbagai macam barang dengan berbagai macam kegunaan. Nah, ada keseimbangan konsumen. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah di mana komoditi barang X misalnya kita itu merasa utilitasnya maksimal apabila utilitas atau fungsi yang kita dapatkan itu sama dengan harga pasaran. Jadi keseimbangan konsumen yang terjadi apabila marginal utility atau fungsi dari barang X sama dengan harga pasar atau market price. Nah, paham ya? Jadi sekali lagi, keseimbangan ini terjadi apabila marginal utility barang X atau fungsi dari barang X sama dengan harga pasar atau market price. Syaratnya seperti apa? Bila marginal utility barang X lebih besar dari harga pasar X, maka konsumen bisa meningkatkan kemakmurannya dengan membeli lebih banyak barang unit dari X. Contohnya seperti ini. Laptop ini berfungsi. Ya, berfungsi. Kita butuh laptop buat bekerja, nonton film, dan lain-lain. Mengirim email. Nah, kemudian harga laptop ini turun semua. Pasti kita berlomba-lomba beli laptop. Beli laptop 1-2. Setiap anggota keluarga dikasih laptop. Ayah, ibu dibelikan laptop. Anak dibelikan laptop. Istri dibelikan laptop. Suami dibelikan laptop. Ya karena apa? Ya karena kita tahu fungsi laptop itu bagus. Fungsi laptop itu besar. Harganya turun. Nah, kita akan berlomba-lomba membeli. Ya, paham ya? Kemudian ada apabila marginal utility X-nya lebih kecil daripada harga atau PX-nya. Apa yang terjadi? Jadi, konsumen dapat meningkatkan kepuasan dengan mengurangi pemakaian barang X dan menyimpan berbagai pendapatan yang tidak dibelanjakan. Sebaliknya, kita tahu bahwa laptop ini berguna ya. Kemudian harga laptop naik. Waduh, berarti kita harus menghemat uang supaya kita bisa beli laptop ya. Atau kita tunda dulu
kita tunda dulu pembelian laptopnya. Tuh. Berikutnya, bisa juga terjadi apabila marginal utility sama dengan price. Jadi ya memang harga pasarannya segitu, kebetulan utilitasnya juga sesuai. Ya akhirnya akan tercapai maksimum utility dari konsumen. Jadi barang ini bermanfaat dan sesuai atau dalam bahasanya worth it gitu. Artinya ya udah ya sesuai, cocok, harganya dapat, fungsinya dapat gitu, nggak kemahalan, nggak kemurahan seperti itu. Nah, ini adalah keseimbangan konsumen. Nah, ketika terjadi keseimbangan di mana dalam marginal utility ini sama dengan PX, maka terjadilah kondisi equilibrium atau titik keseimbangan di mana PX sama dengan MUX ini sama dengan 1 ya. Berikutnya kita belajar kurang 4 menit, berapa menit saya lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya nggak selesai, ada waktu kita bahas lagi. Kalau misalnya nggak selesai, tolong slide yang saya terangkan ini saya sudah upload di si layar. Tolong dipelajari sendiri ya, karena sekali lagi waktu 2 jam ini nggak cukup untuk membahas seluruh materi ya. Tolong kerjasamanya sendiri untuk belajar sendiri di rumah. Saya lanjutkan dulu. Derivation of demand of the consumer, yaitu derivasi daripada demand. Derivasi ini apa sih Pak? Derivasi itu artinya turunan atau penurunan ya. Dimana didasarkan pada axiom of diminishing marginal utility seperti yang dikatakan Mbak Anissa tadi, Mbak Kartinalis tadi, bahwa ada titik di mana kita ini akan menurun seperti burger tadi ya. Dimana kita makan burger naik nih dari titik 0 ini sampai ke titik puncak ini. Kemudian di burger keempat, burger kelima kita sudah merasa tidak memiliki nilai guna lagi, maka dia akan menurun lah. Inilah yang disebut dengan ketika dalam grafik dituangkan dalam grafik, maka ini disebut dengan derivasi. Nah, jika TU atau total utilitas ini meningkat, tetapi pada tingkat puncak tertinggi, apabila jumlah penggunaan barang X masih ditambah, maka akan mengalami penurunan. Contohnya, fenomena di atas ini yang disebutkan oleh Mbak Kartinalis atau tadi siapa ya Mbak Anissa ya, karena burger tadi itu udah benar. Jadi semakin banyak burgernya, kita akan muntah nanti lama-lama ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan ya sebelum kita masuk ke presentasi. Yuk yang tadi belum sempat untuk aktif berdiskusi. Yuk, contohnya derivasi dari diminishing marginal utility contohnya apa? Jadi contohnya di makan burger. Yang lain yuk. Yang dia sampai titik puncak, kemudian setelah kita merasa puas, kita ditambahi lagi malah kita nggak puas. Kita malah pusing. Apa contohnya? Fenomena apa? Ya, sebelum kita masuk ini ke presentasi. Bapak, panic buying itu termasuk nggak Pak? Panic buying ini kan dia berlomba-lomba membeli barang. Enggak, kalau panic buying ini dia ini semakin banyak membeli. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Winanti. Mbak Winanti. Mbak Winanti posisi di mana? Di Taichung, Pak. Di Taichung. Di Taichung cuaca hari ini gimana? Cerah. Panas nggak? Panas. Jadi kalau panic buying itu berarti kan kita berlomba-lomba membeli barang sebanyak-banyaknya sukana terjadi kelangkaan di masyarakat. Contohnya kemarin waktu COVID kita panic buying beli masker atau alkohol. Nah, ini kan panic buying. Jadi tidak terjadi stok barang di masyarakat. Nah, panic buying ini ya kalau misalnya Mbak Winanti panic buying ya semakin banyak barang ya semakin baik, ya kan makin puas gitu. Mungkin contoh yang lain apa? Kalau Mbak Winanti beli barang kebanyakan malah pusing gitu loh. Yang kebanyakan malah pusing. Kalau cukup, iya. Kalau misalnya ya cukup ya oke lah. Contohnya apa? Coba dicari. Sambil yang
presentasi kelompoknya Mbak Ella Latul, Mbak Kuswatun, Mbak Siti Masito, Mbak Erni Tohini, sama Arifin. Contohnya saya Pak, Boleh siapa? Dengan siapa? ketua Indonesia. Oke, silakan. Contohnya seperti garam, itu kan sekarang di Jepang. Semenjak itu pemerintah memberi kebijakan pembuangan limbah secara ilegal kan, boleh dibuang di laut kan. Oh itu ya. dulu harga garam sebelum ada kebijakan itu, garam itu oke, terjual secara biasa, secara merata. Nah sekarang semenjak dia dibuang di laut, jadi banyak negara tetangga itu pada seperti di Taiwan yang kemarin ya, kayak kita yang kemarin itu banyak yang itu membeli garam, sedia stok garam. Nah, karena terus sekarang kayak gimana ya, kayak mereka itu kayak melakukan kerjasama gimana gitu, terus sekarang jadi kembali normal lagi. Gitu. Yang dulunya udah sedia stok itu garam, terus sekarang di pemasaran kembali normal lagi. Dan itu pihak Jepang tuh masih mempertimbangkan lagi karena ada kontrol sama negara sebelah-sebelah seperti China, seperti Indo, seperti Amerika gitu kan itu mempengaruhi garam itu karena pembuangan limbah di laut itu kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti itu Pak. Contoh yang sekarang gitu. Iya, betul Mbak. Contoh garam. Jadi ini ketika garamnya boleh dengan kebijakan itu, harga barang permintaan garam pun juga akan terimpact ya, betul. Itu ya, Mbak Tri. Terima kasih jawabannya. Bapak, saya mau tanya Bapak. Boleh, dengan siapa? Anissa Pak. Iya Mbak Anissa, silakan. Bentar Pak, saya mau tanya. Kalau kayak saya ini ya, daya beli misalnya, walaupun barang itu murah, tapi kalau saya nggak suka, saya nggak beli. Kalau barang itu mahal, kalau saya suka ya saya beli, itu termasuk nggak Pak? Itu karena termasuk permintaan yang dipengaruhi oleh selera, tapi bukan termasuk diminishing marginal utility. Marginal utility itu seperti misalnya nih, misalnya kita punya kendaraan sepeda motor, kita bertiga, misalnya keluarganya Mbak Anissa bertiga, tapi Mbak Anissa punya 10, terus jadi nggak berguna kan, malah jadinya rusak. Ini juga termasuk marginal utility kayak gitu. Jadi terlalu banyak malah bikin pusing, itu loh yang gampang. Kayak tadi yang paling gampang makanan tadi ya, ketika kita beli burger enak 1-2 kenyang, ketiga muntah ya gitu. Itu termasuk yang paling gampang menjelaskan marginal diminishing marginal utility, derivasi marginal utility ya, itu ya. Mbak Anissa, terima kasih. Kemudian untuk yang kelompok 1 bisa dipersiapkan materinya. Ini juga dengan Mbak Mesta Jaya itu bukan ya, yang kelompok 1 ya, tadi nggak kesebut. Iya Pak, Mesta Jaya tidak bisa hadir, tapi dia kasih rekaman. Boleh ya, tugas presentasinya. Oke, jadi ya kalau nggak bisa hadir tolong direkam ya, jadi biar temennya tidak bingung nih menekoh atau menjelaskan bagiannya. Yuk, boleh. Silakan mau share layar. Silakan di-share layar ini. Saya matikan mic-nya ya. Silakan. Biar nggak dengung. Ini buat teman-teman kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya, makasih. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun ya Pak. Boleh. Silakan berpantun, berpuisi boleh, berdrama juga boleh. Ikan hiu, bibirnya lebar. How are you? Apa kabar semuanya? Kabar baik. So far so good ya. Kabar baik. Baik, Mbak. Ya Allah. Ini mbaknya berpantun, saya yang malu. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya ucapkan juga selamat datang dan juga terima kasih untuk Bapak Aditya Nugroho, STP MMM, selaku dosen pengantar ekonomi mikro. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari kelompok pertama. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan rekan kami, yaitu kami akan mempresentasikan modul 4 kegiatan belajar 3. Dari kelompok pertama yaitu Wailatul Qadriyah dengan NIM 0485500067 sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materinya dengan menggunakan audio karena beliau hadir tetapi tidak bisa mempresentasikan karena sedang bekerja. Yang kedua yaitu Huswatun Hasanah dengan NIM 0489996371. Yang ketiga saya 0490076616 dan keempat Emi Rohimi 0494722281. Yang kelima Arif Fitriastuti 049582 sekian. Dan yang keenam Estajaya Gendari 0489946609. Untuk yang pertama akan dimulai oleh rekaman dari Lailatul Qadriyah. Mari kita simak bersama-sama audio dari rekan kami yang akan tentang produksi biaya dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang biaya dalam jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan biaya jangka panjang? Biaya jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Ini berarti perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Luas tanah yang digunakan, terutama dalam kegiatan pertanian, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Kenapa biaya dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap? Dalam periode jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena dalam jangka panjang, jumlah produksi akan selalu berubah-ubah. Jika produksi meningkat, maka biaya ini juga ikut meningkat. Dan bila produksi dalam jangka panjang menurun, maka biaya ini juga ikut menurun. Apa akibat dari biaya dalam jangka panjang? Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel, yang artinya jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah dari pada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila dibutuhkan. Apa saja faktor-faktor yang digunakan oleh perusahaan apabila dibutuhkan? Pertama, faktor pasar, faktor bahan mentah, angkutan, dan faktor tenaga kerja. Apa yang akan terjadi dari faktor-faktor tersebut? Yaitu biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya marginal. Meminimumkan biaya jangka panjang. Perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, maka yang harus dilakukan adalah menentukan besar kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau AC, average cost.
Sebentar. Contoh pada gambar 1.02 terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh perusahaan yang meliputi pilihan dalam menggunakan alat-alat produksi dan biaya yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. AC sama dengan kurva biaya total rata-rata. Apabila perusahaan ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, lebih baik menggunakan kapasitas 1, bisa dilihat pada titik A. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2 seperti gambar 1.02, biaya produksinya akan lebih tinggi. Lihat titik kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi. Untuk produksi di bawah 130 unit. Untuk produksi di antara 130 dan 240 unit, maka kapasitas 2 adalah yang paling efisien karena biaya produksi paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Misal untuk produksi sebanyak 160 unit bisa dilihat pada gambar 1.02. AC1 berada di atas AC2 yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1, biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk pemateri yang kedua yaitu Mbak Husfatun Hasanah. Silakan Mbak Husfatun dipersiapkan. Mbak Husfatun. Oke. Oke, silakan. Pada gambar 1. Silakan Mbak Husfatun. 2. Oke. 2. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Sorry. Yes. Ya, silakan. Oke. Apakah konsep terpenting dalam biaya total rata-rata jangka panjang? Kurva apa yang akan terbentuk jika secara teoritis berdasarkan persamaan matematis? Kok mic-nya mati? Mbak Kuswatun? Ya. Oke, yuk. Lanjut. Kok nggak dengar? Mbak Kuswatun, saya tidak bisa mendengar suaranya. Kurva. Oh, ya bisa. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Apakah konsep terpenting dalam biaya total rata-rata jangka panjang? Kurva apa yang akan terbentuk jika secara teoritis berdasarkan persamaan matematis? Terus, next. Kesimpulan dari kurva biaya total rata-rata jangka panjang bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang pada umumnya tidak menyinggung kurva-kurva pada bagian terendah, bertentangan dengan pernyataan yang dibuat terlebih dahulu yang menyatakan titik persinggungan di antara kurva yang menunjukkan biaya produksi yang paling minimum untuk memproduksi sejumlah produksi tertentu. Jawabannya sama sekali tidak. Di dalam jangka panjang, titik terendah suatu kurva tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksi satu tingkat produksi. Oke. B1. Next. B1 silakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Oke. Yaitu B, biaya produksi jangka panjang. Pengertiannya, apa itu produksi? Cara bagaimana sumber daya atau masukan dipergunakan untuk menghasilkan produk atau keluaran. Dan apa itu produksi jangka panjang adalah semua faktor produksi yang dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Ada berapakah teori dalam produksi jangka panjang?
1. Biaya total atau jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Yang kedua, biaya marginal merupakan tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit yang perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Yang ketiga, biaya rata-rata merupakan biaya total dibagi jumlah output. Mari kita lihat rumusnya. 1. Biaya total atau jangka panjang yaitu LTC sama dengan LVC. LTC adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost. LVC yang berarti biaya variabel jangka panjang atau long run variable cost. Yang kedua yaitu biaya marginal. LMC sama dengan delta LTC atau delta Q. Dibagi. LMC Itu adalah biaya marginal Mbak, jangka panjang atau sorry, saya long potong. run marginal cost. Mbak, Delta LTC halo? bahan biaya total jangka panjang Halo? dan delta adalah perubahan output. Mbak, saya potong. Ya, Mbak. Itu bacanya delta LTC dibagi delta Q. Iya, bukan atau ya, itu dibagi. Iya. Oke, lanjut. Ya, sorry ya. 3. Biaya rata-rata. LRIC sama dengan LTC dibagi Q. LRAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, dan Q sama dengan jumlah output. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Emi Rohimi menggunakan rekaman audio. Oke, boleh. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Kurva Kurva LRAC yang bentuknya hampir sama seperti huruf U. LRAC bentuknya kuali sebab akibat faktor-faktor yang dinamakan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Kurva AC bentuknya U, pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Kurva LRAC faktor-faktor yang dinamakan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai satu skala ekonomi merupakan penurunan biaya fungsi rata-rata yang menunjukkan pada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan. Skala ekonomi juga merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah demi menciptakan keunggulan bersaing. 2. Skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomi merupakan ketidakuntungan ekonomi ketika perusahaan meningkatkan produksinya. Bukannya menurunkan biaya rata-rata peningkatan output, justru menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa faktor penting apa saja yang mempengaruhi skala ekonomi. Yang pertama, mohon maaf, ini adalah presentasi dari Mesta Jaya ya Pak. Oke, silakan. Pertama ada spesialisasi faktor-faktor produksi, di mana spesialisasi dalam perusahaan besar dapat memberikan manfaat seperti peningkatan keterampilan pekerja, peningkatan produktivitas, dan penurunan biaya per unit. Dengan fokus pada pekerjaan tertentu, pekerja dapat menjadi lebih terampil dan efisien dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan hasil produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan produksi lain. Pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain dapat berdampak positif pada biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang lebih murah akan memungkinkan perusahaan
untuk menjual produknya dengan harga yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan daya saing. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan produksi. Memproduksi produk sampingan juga dapat membantu perusahaan mengurangi biaya pembuangan limbah. Yang terakhir, mendorong perkembangan usaha lain. Perkembangan usaha lain juga dapat membantu perusahaan dalam memperluas pangsa pasar dan memiliki produk atau layanan yang berbeda. Perusahaan dapat menarik pelanggan baru dan mencapai segmen pasar yang sebelumnya belum terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Fitriastuti. Oke, Silahkan Ari. silakan Mbak Ari Fitriastuti. Mbaknya hadir, Mbak Ari. Ada suara Oh, saya. oke, bisa kedengaran. Mbak Ari posisi di mana? Saya posisi di Taipei, Pak. Ah, oke. Indonesia. Oke, silakan Mbak Ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skala tidak ekonomi. Apa itu skala tidak ekonomi atau diskomonis? Diskomonis adalah titik di mana perusahaan tidak lagi menikmati skala ekonomi, di mana biaya per unit naik karena lebih banyak unit produksi. Biasanya, hal ini terjadi ketika perusahaan telah mencapai skala efisiensi minimum, yaitu titik terendah dari biaya rata-rata, di mana belum titik itu perusahaan telah mencapai skala ekonomi. Ketika meningkatkan produksi, ia menyadari penurunan biaya rata-rata. Namun, setelah titik itu, biaya rata-rata meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Skala diskomonis berdampak pada peningkatan biaya operasional. Dengan asumsi harga jual yang tidak berubah, hal itu yang menyebabkan penurunan profitabilitas. Sedangkan jika perusahaan meloloskan kenaikan biaya per unit pada harga jual, maka menurunkan daya saingnya. Sehingga pangsa pasar akan menurun karena konsumen beralih ke produk pesaing yang lebih murah. Skala ekonomi dan skala disekonomis merupakan konsep yang saling terkait dan merupakan kebalikan satu sama lain, yakni skala ekonomi muncul ketika biaya per unit berkurang karena lebih banyak unit produksi. Sedangkan skala diskomonis muncul ketika biaya per unit meningkat ketika lebih banyak unit yang diproduksi. Seperti skala ekonomi, skala disekonomis terbagi dalam dua kategori, yaitu skala diskomonis internal dan skala diskomonis eksternal. Dalam skala diskomonis internal, yaitu kenaikan biaya rata-rata disebabkan oleh faktor internal perusahaan. Jadi, itu tidak hanya berlaku untuk perusahaan itu. Jadi, itu hanya berlaku untuk perusahaan itu sendiri, tidak untuk perusahaan lain. Sedangkan untuk skala diskomonis eksternal, kenaikan biaya per unit berasal dari faktor eksternal, di mana perusahaan tidak memiliki kendali atas faktor-faktor tersebut, dan kenaikan biaya terjadi untuk semua perusahaan di industri. Berikut alasan mengapa skala diskomonis muncul, yaitu yang pertama, inefisiensi birokrasi, yaitu ketika perusahaan menjadi lebih luas, operasi menjadi lebih kompleks dan mengarah pada komunikasi yang kurang efektif. Perusahaan tidak dapat mengandalkan metode lama untuk beroperasi dalam skala yang lebih besar, maka mereka membutuhkan transformasi. Yang kedua, menurunnya motivasi dari manajemen dan karyawan, di mana kompleksitas pekerjaan mengurangi fokus dan menghabiskan banyak energi tanpa ketersediaan yang memadai. Misalnya, cuti yang lebih panjang dan gaji yang lebih tinggi. Hal itu dapat menyebabkan demotivasi. Yang ketiga,
Duplikasi fungsi kerja dan bisnis. Ketika operasi menjadi lebih luas, perusahaan dapat membentuk beberapa divisi baru, namun tanpa pemetaan yang jelas hanya akan menimbulkan duplikasi. Yang keempat, peningkatan biaya pengaturan khusus. Misalnya, ketika jumlah output besar, perusahaan memerlukan pengaturan pembuangan limbah yang khusus. Kemudian, skala diskomunis eksternal. Ketika ukuran output seluruh perusahaan meningkat, hal itu menciptakan beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan biaya per unit semua perusahaan dalam industri. Seperti kenaikan harga masukan. Beberapa masukan tersedia dengan basis yang terbatas. Peningkatan produksi menciptakan lebih banyak permintaan terhadap input ini, yaitu ketika permintaan begitu besar, sementara jumlah sumber daya relatif terbatas. Hal itu akan menyebabkan kekurangan pasar. Akibatnya, harga input perlahan akan bergerak naik. Dampaknya mungkin tidak hanya pada satu perusahaan, tapi semua perusahaan dalam industri. Yang kedua, negatif, di mana pesatnya perkembangan industri menciptakan lebih banyak eksternalitas negatif tanpa kendali pemerintah. Mereka berkontribusi pada peningkatan biaya rata-rata jangka panjang. Tidak hanya untuk perusahaan di industri tertentu, tetapi juga hampir semua industri. Selanjutnya, skala ekonomi dan skala diskomunis merupakan konsep berjalan yang saling beriringan, di mana perubahan output sebagai akibat dari perubahan tingkat output, di mana sebuah perusahaan akan mencapai skala ekonomi ketika biaya per unit berkurang akibat ekspansi dalam operasi perusahaan. Diskomunis of scale ialah titik di mana perusahaan tidak lagi menikmati skala ekonomi di mana biaya per unit naik karena lebih banyak unit yang diproduksi. Berikut beberapa bentuk kurva LRAC. LRAC biaya rata-rata jangka panjang atau long and average cost. Pada gambar 1, di mana cepat penurunannya, namun sangat cepat pula mengalami kenaikan. Dan ini berarti kenaikan produksi sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah muncul industri LRAC yang berbentuk seperti ini pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Pada permulaan skala ekonomi sangat menguntungkan, namun tidak berlangsung lama. Akan tetapi diikuti oleh kurva LRC yang berarti pada tahap permulaan skala ekonomis belum lagi menguasai kegiatan perusahaan, di mana skala tingkat produksi tinggi, istilah diskomunis mulai berlaku. Pada gambar ketiga, LRAC biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih dari kelompok 1, Mbak Lailatul Qadria, Mbak Kuswatun, Siti Masito, Mbak Erni Rohini, Arifin Kasuti, dan Mbak Nesta Jaya. Oke, bagus, lengkap. Saya harap dengan presentasi semacam ini, teman-teman juga belajar, setidaknya belajar bagiannya sendiri ya. Sekali lagi ya, waktu 2 jam tidak cukup untuk mengcover seluruh materi dari yang ada di buku modul. Jadi teman-teman juga dengan presentasi semacam ini setidaknya di rumah juga belajar sendiri.
Oke. Saya tawarkan dulu untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1? Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 silakan dicatat. Nanti yang tanya saya beri tambahan nilai. Yang jawab juga kelompok 1 ya. Yang tanya nanti saya beri tambahan nilai. Yuk, yang saya tawarkan dulu kepada teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1 terkait materi yang baru disampaikan? Apakah ada yang bertanya? Kalau temannya presentasi, jangan tidur loh ya. Yuk, bertanya yuk. Ini pertanyaan yuk. Untuk kelompok 1, setiap anggota jangan lupa untuk mengupload PPT-nya sendiri-sendiri di si layar di bagian pertemuan ke-7 tugas 3 ya. Silakan setiap orang upload ya. Nanti saya beri nilai di situ. Jadi yang tadi rekaman tolong diberitahu ya Mbak Siti Masito, Mbak Lailatul, Mbak Ari. Nanti yang kayak Mbak Mestajaya tadi kan nggak bisa. Nanti tolong diinfokan, tolong mengupload PPT hari ini ke si layar sendiri-sendiri. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya Pak, baik Pak. Ya, makasih ya Mbak Sito. Nanti pertanyaan saya tolong dicatat. Nanti dijawabnya minggu depan. Boleh lewat chat, boleh di kelas ya. Tolong dicatat sedikit pertanyaan dari saya. Yang pertama, tolong dicatat. Berikan contoh biaya jangka panjang ya. Maksudnya biaya jangka panjang itu apa? Apakah contohnya misalnya sewa rumah, sewa kalau di perusahaan mungkin sewa gedung perusahaan seperti itu. Jadi tolong berikan beberapa contoh dari biaya jangka panjang supaya teman-teman yang lain juga paham. Oke? Pertanyaan nomor 1, berikan contoh biaya jangka panjang. Oke, sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, yang kedua, berikan contoh dari produksi jangka panjang. Nah, tadi biaya jangka panjang, yang kedua adalah berikan contoh dari produksi jangka panjang. Maksudnya seperti apa? Produksi jangka panjang. Berikutnya, bagaimanakah skala ekonomi digunakan untuk meningkatkan keuntungan? Bagaimanakah skala ekonomi digunakan untuk meningkatkan keuntungan? Bagaimana skala ekonomi digunakan untuk meningkatkan keuntungan? Oke. Jadi yang berikutnya tadi, bagaimana skala ekonomi digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi the economies of scale atau skala tidak ekonomis? Bagaimana cara mengatasi fenomena the economies of scale atau skala tidak ekonomi? Ya, jadi yang terakhir tadi pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi the economies of scale atau skala tidak ekonomi? Itu. Tolong dipikir dulu, kelompok dipikir di grupnya sendiri. Pertanyaan itu jawabannya apa? Kemudian boleh jawabannya di-share di grup atau pas minggu depan pada waktu kita perkuliahan. Oke? Ada pertanyaan? Yang lain juga boleh, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Saya beri tambahan poin. Jangan takut. Jadi jangan takut bertanya. Nggak apa-apa. Temennya yang ditanyain juga jangan merasa tersinggung ketika ditanyain. Jangan ini, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar.
Oke, dari paham ya nanti pertanyaannya ya Mbak Siti Masito, Mbak Kuswatun ya, sama Mbak Ari ya yang hadir tadi ya. Atau paham ya? Nanti jawab ya. Ya, Pak. Ya, thank you. Oke, terima kasih presentasinya bagus. Saya teman-teman yang bertanya boleh bertanya untuk kelompok 1. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Saya Pak Boleh, silakan bertanya. Triwayuningsi. Oke, Mbak Triwayuningsi, ntar saya catat dulu namanya. Oke, silakan bertanya kepada kelompok 1. Mbak, kelompok 1 silakan tulis jawabannya Mbak Triwayuningsi. 喂，就等一下我自己一下。喂，等一下。 Oke, silakan, yuk. Pertanyaan saya Pak, contoh produksi yang terus-menerus itu apa aja? Bisa berikan contoh produksi yang terus-menerus dan cara mengatasi apabila produksi terus-menerus itu mengalami kendala, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, ya. Jadi Seperti itu Pak. cara mengatasi Produksi yang terus-menerus apabila mengalami kendala. bagaimana cara mengatasi Berikan contoh. Nah, yang pertama berikan contoh produksi yang terus-menerus itu seperti apa? kemudian Contoh produksi terus-menerus. Yang kedua, udah diberi contoh kan itu. Nah, cara mengatasi produksi terus-menerus itu apabila mengalami hambatan atau kendala itu bagaimana? Bisa menjelaskan. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Tri. Jadi pertanyaan pertama tadi adalah berikan contoh dari produksi yang dilakukan secara terus-menerus ya. Kemudian apabila sudah ketemu contohnya, silakan berikan jelaskan bagaimana cara mengatasi kendala yang mungkin terjadi. Ya, itu ya maksudnya ya. Minta tolong dicatat. Pak, saya boleh jawab itu, Pak? Boleh. Sekarang mau jawab silakan. Sekarang. Ya. Tapi menurut pemikiran saya ya, kalau saya salah ya tolong dibetulkan ya. Ya, silakan. Contoh produksi yang terus-menerus itu produksi padi, Pak. Oke. Padi yang ditanam di sawah. Dan apabila cara mengatasi bagaimana produksi terus-menerus itu terdapat kendala, kita akan konsultasi sama pemerintah. Dan pemerintah akan melakukan berbagai macam hal, antara lain subsidi pupuk. Misalnya kalau terkendala alam lah ya. Misalnya terkendala alam, contohnya air. Mungkin pemerintah bisa membantu tentang pengairan, terus teknik-teknik bagaimana agar panen itu bisa tidak terserang hama, terus subsidi pupuk. Ya subsidi pupuk ada kan Pak? Yang saya tahu sih ada. Bentar, Mbak Kuswatun terus ini subsidi. Mbak Kuswatun ini dulu ada mungkin dari keluarganya backgroundnya bekerja di pertanian kah atau? Bapak saya. Oke. Bapak saya itu petani Pak. Di daerah mana? Suami saya tukang kayu. Daerah Banjarnegara Pak. Ngapak punya Pak. Ngapak Banjarnegara. Oke. Nah kemudian bagaimana dulu bapaknya ayah dari Mbak Kuswatun ini mendapatkan akses ke pemerintah untuk mendapatkan arahan dari pemerintah itu bagaimana aksesnya? Itu cara pertama itu air Pak. Enggak, air itu bapak saya itu di aksesnya kan pas waktu itu kan ada langka air itu Pak. Para petani di itu kelompok sawah itu kan ada kelompok sawah. Kan sawah kan ada kelompok-kelompoknya Pak. Ini kelompok 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk kelompok 1 pengairannya itu dibatasi. Misalnya dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Itu untuk kelompok 1. Dan itu bergilir selanjutnya 3 jam. Itu karena udah program dari pemerintah karena itu masalah air. Nah, kalau masalah pupuk itu tuh ada bantuan dari semacam pemerintah. Itu bapak saya disuruh buat rekening untuk subsidi pupuk. Dan apabila ya itu Pak yang saya tahu. Nah, apabila itu sorry saya potong. Jadi
untuk pemerintah itu bisa akses ke petani itu apakah petaninya menghubungi pemerintah lewat pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang mencari cara untuk berkomunikasi dengan petani. Jadi yang jemput bola siapa ini? Desa. Dari Awalnya itu air, Pak. kemudian Jadi awalnya itu petani. kemudian Petani itu lapor. kan ribut, Pak, masalah air. Terus lapor. Sampailah laporan ke Pak Lurah. Oke, terus? Nah, sampailah laporan ke Pak Lurah. Nah, kemudian Pak Lurah itu sama perangkat desa mencari jalan solusi. Nah, solusinya itu. Dan itu kita dirembuk di desa. Ini untuk masalah air ini. Dan kebetulan juga ada program pemerintah tentang pupuk. Nah, kalau yang pupuk itu memang program pemerintah. Kayaknya itu juga desa yang mengajukan. Oke, jadi berangkatnya Yang saya tahu itu. Oke, terima kasih. Jadi berangkatnya itu dari permasalahan, kemudian para petani atau para kelompok petani itu lapor kepada perangkat desa, kemudian perangkat desa yang bergerak bekerja sama untuk mengatasi permasalahan. Oke. Agar tidak terjadi tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Oke, terima kasih. Itu jawabannya Mbak Tri Wahyuningsih. Salah satu jawabannya. Silakan yang lain mungkin membantu menjawab pertanyaannya dari Mbak. Oke, yang lain mungkin mau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Tri Wahyuningsih juga boleh. Tadi kan jawaban dari Mbak Kuswatun. Dari aspek dari pertanian. Mungkin dari industri lain mungkin bisa memberi contoh. Banyak kok industri yang dilakukan terus-menerus. Industri Indonesia itu banyak dilakukan terus-menerus 24 jam. Kira-kira apa? Ya, itu misalnya, ya silakan kalau mau menjawab. Juga bisa dijawab lewat ini ya, minggu depan di chat ya, juga bisa menjawab. Oke, yang lain. Kan udah dijawab, Pak. Iya, masa yang di chat minggu depan. Nggak apa-apa, mungkin kan udah dijawab. Supaya yang lain menjawab juga, coba nanti yang lain berikan contoh yang lain. Dan pertanian mungkin ada yang di industri pabrik itu juga banyak di Indonesia 3 shift, dari pagi, sore, malam. Nah, kira-kira ketika permasalahan terjadi bagaimana sih mereka mengatasinya? Itu juga bisa. Yang pertanyaan kalau saya, pabrik itu ada sih, Pak. Pabrik kayu lapis, Pak. Lapis. Bangkrut deh, Pak. Loh, kenapa? Jadi berarti nggak bisa mengatasi? Iya. Nggak bisa mengatasi. Kalau di pabrik itu ya pabrik kayu lapis, iya itu memproduksi terus-menerus. Terus? Tapi ya bangkrut. Sampai sekarang gulung tikar. Kenapa gulung tikarnya? Karena nggak bisa membiayai. Nggak bisa membiayai, itu kasihan sekali. Ya udah. Yang penting pertanyaan Mbak Tri Wahyuningsih sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan saya nanti silakan dirembuk dulu. Oke. Kemudian kurang 15 menit. Boleh deh saya lanjutkan dulu nanti daripada saya korupsi waktu. Oke. Itu ya. Tadi kita belajar mengenai keseimbangan konsumen, kita belajar mengenai derivation of demand of the consumers, and then derivation of demand of the consumer atau penurunan permintaan dari konsumen itu juga bisa digambarkan lewat sebuah kurva, yaitu kurvanya kalau kemarin itu kurva demand itu ada harga dan permintaan. Kalau di derivation of demand of the consumers ini, dia sumbu Y-nya itu adalah marginal utility dan sumbu X-nya adalah quantity atau permintaannya. Pada kurva MO yang ada di samping ini akan mengalami penurunan sepanjang masa dan menjadi negatif jika melewati X pada titik puncaknya. Nah, dia akan mengalami penurunan tersebut. Nah, seperti gambar di samping ini. Jadi ketika saya jelaskan, ketika pada titik tertentu justru dia kuantitinya juga akan menurun. Konsep utilitas marginal dapat digunakan untuk menganalisa permintaan konsumen. Untuk tujuan itu, sebagaimana perusahaan yang selalu berusaha memperoleh utilitas total yang maksimum dari pendapatannya, dalam analisa utilitas,
diasumsikan berlakunya the law of diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak barang dikonsumsi, maka tingkat konsumsinya justru menurun. Jadi semakin banyak konsumsi juga merasa happy, maka kita akan merasa pusing. Kita merasa pusing, kok makin banyak nggak makin enak, tapi makin banyak makin mual ya. Cara sederhana, dengan pendapatan tertentu, konsumen akan membeli sejumlah barang dan jasa di mana utilitas marginal satu barang adalah sama dengan utilitas marginal barang lainnya seharga yang sama per Rp1. Tuh. Oke. Ini ada teori konsumen, teori guna ordinal, itu mungkin saya akan bahas sebentar, mungkin di minggu depan ya, bahasnya ya. Saya bahas secara umum saja. Nah, teori konsumen, teori guna ordinal ini dapat dikatakan sebagai perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dua macam barang. Ya. Ada dua macam barang atau dua input variabel. Untuk teori konsumen, teori guna ordinal, kalau tadi yang atas tadi kan teori guna kardinal, dan kita juga belajar marginal utility. Nah, sekarang kita belajar mengenai teori guna ordinal. Nah, dalam teori guna ordinal ini, masih ingat apa pengertian dari ordinal? Ordinal ini adalah barang yang tidak selalu bisa diukur dengan angka atau uang, tetapi kita dapat melakukan prioritas, menentukan prioritasnya. Nah, karena dia ini digunakan untuk menentukan prioritas, maka harus ada beberapa barang supaya kita bisa mengatur sesuai skala prioritasnya. Nah, dalam pendekatan teori guna ordinal ini, digunakanlah pendekatan kurva indiferensi. Nah, dengan asumsi sebagai berikut. Ya. Konsumen punya pola preferensi akan barang dengan dua jenis barang, yaitu barang S dan barang Y, yang bisa dinyatakan dengan indifference max atau kumpulan dari indifference curve. Kedua, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, dan ketiga, konsumen mencapai kepuasan maksimum. Jadi itu ya. Jadi teori utilitas ini mengasumsikan bahwa mengasumsikan atau menyadarkan pada ranking atau urutan tinggi rendahnya kepuasan yang bersifat ordinal. Nah, di mana diasumsikan bahwa seseorang bisa menyatakan beberapa kepuasan yang diperoleh dari barang A dan barang B atau juga barang C dengan jumlah utility tertentu pada masing-masing. Dengan demikian, seorang bisa merasa memperoleh kepuasan 3 kali lebih banyak dari barang A dan daripada barang B. Bisa saja, karena sesuai dengan skala rankingnya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan teori konsumen, teori guna ordinal. Nah, tolong teman-teman nanti pelajari sendiri di sini, karena teman-teman juga perlu belajar untuk persiapan ujian mungkin ya. Tolong. Mungkin itu nanti sisanya saya bahas minggu depan ya, untuk sisa materinya. Oke, itu mungkin dari materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin apakah ada pertanyaan terkait dengan pertemuan hari ini? Tugasnya jangan lupa disampaikan. Untuk kelompok 1, tugas 3-nya sudah beres, asalkan sudah di-upload di si layar ya. Sekali lagi, untuk upload tugas jangan di-upload di Sabtu atau Minggu ya. Ada mahasiswa yang komplain, saya nggak bisa upload Sabtu Minggu ya, karena mungkin di hari Sabtu itu sering nge-hang. Ada pertanyaan? Setelah ini mata kuliah apa? Jam kedua mata kuliah apa? Teman-teman, setelah ini mata kuliah apa? Pengantar akuntansi. Siapa tutornya? Pak Hari. Pak Ari. Oh, di Indonesia ya Pak Ari ya? Iya. Gimana? Bisa mata kuliahnya? Susah? Sangat menyenangkan Pak, kata dosen. Kata dosennya sangat menyenangkan. Kata teman-temannya? Akuntansi itu mudah. Kalau untuk pemula lumayan Pak. Sesimpel itu Pak. Sesimpel itu. Oh, ya benar, berarti betul dong. Sudah sama tutornya dimotivasi.
dimotivasi untuk Gampang itu. dosennya ini ya sudah senior atau masih muda seperti saya, muda belia seperti saya? Senior. Sudah senior. Senior, Pak. Oh, ya, mudah bagi yang senior ya. Kalau yang di jam ketiga? Memang antara Bapak nggak saling mengenal gitu, Pak? Kayaknya Pak Ari ini dosen di Indonesia kan. Jadi dia tutor Indonesia. Kalau saya tutor di Taiwan. Jadi nggak pernah ketemu. Yang sering dengar ya kayak Bu Damianti, terus Pak Gumilang. Ada yang diajar nggak ya? Pak Gumilang, kayak gitu-gitu. Iya. Itu yang di Taiwan tuh. Iya, semester 1. Kenapa, Mister? Pak Gumilang. Semester 1, Pak. Semester 1 itu beliau. saya kenal dengan Pak Gumilang. Nggak kenal secara langsung tapi sering berkomunikasi dengan beliau. Kemudian Bu Ari, Bu Tete, siapa namanya lupa tuh ya. Pokoknya di Taiwan tuh lebih familiar. Kemudian di Indonesia ini baru Yang di Taiwan banyak, Pak. tinggal 9 orang kalau nggak salah, tinggal 9. Kayaknya nggak nambah lagi deh. Lumayan, ya. Tinggal 9. Dan tapi kan mengajar manajemen, ada yang ngajar bahasa Inggris. Tuh. Mata kuliah jurusan bahasa Inggris gitu. Tuh. Kemudian jam ketiga mata kuliah jam apa? Mata kuliah apa? Statistika, Pak. Statistika. Siapa yang ngajar? Ibu Dami namanya. Oh, Pak Bu Dami. Bu Dami. Ya, Bu Dami itu dari Taiwan. Bu Dami dari Taiwan. Tuh. Diajarin apa statistikanya? SPSS. SPSS belum, Pak. Kenapa? Tentang tendensi, Pak. SPSS belum nyampe. Belum nyampe. Oh, susah nggak sih statistika ini? Susah nggak? Susah banget, Pak. Susah banget. Harus nyoba statistika. Kenapa? Dari semester 1 Bu Dami pelajaran paling susah. Oh gitu. Ya memang statistika itu susah dan harus nyoba. Jadi kalau misalnya pakai SPSS itu ya harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya dengerin doang nggak bisa. Kalau nggak nyimak banget. Tapi kan direkam kan. Jadi UT ini kan sudah entah tutornya entah ketuanya kan pasti ngerekam. Kalau saya juga ngerekam. Jadi kalau nggak bisa hubungi tutornya atau mungkin kalau kalau Mbak Lucy ini kan merekam nih ya, ini kan enak, ini kan didengerin lagi, jadi jangan karena teman-teman ada yang sambil kerja kan, sambil kerja pasti ada, terus ada mungkin yang tidur, Iya. kayak kelas kemarin itu kelas yang satunya tuh tidur, kayak saya tuh mau marah juga nggak bisa, takutnya nanti mental health terganggu. Nah, sekarang zamannya mental health, nanti mahasiswanya dimarahin nanti terganggu. Nah tapi nanti kalau nggak dimarahin itu ya nggak pantas gitu. Malah kalau ketiduran mungkin karena semalaman nggak tidur, Pak. kenapa nggak tidur? Mungkin. Kenapa nggak tidur malam-malam? Ya nggak. Kalau saya sih orangnya tuh ya saya buat nyantai saja. Saya juga pernah mahasiswa. Bukan nggak tidur, Pak. Tidurnya kepagian. Kepagian ya. Ini, Pak. Kadang ada deadline setoran, Mbak. Ada yang kurang tidur loh, Pak. Oh, ngalah, kurang tidur tuh kenapa sih? Mikirin negara. Ada yang masukkan rewel kayak kemarin itu ya, Pak. 1 jam selama 24 jam itu. 1 hari itu harus bangun liang ya, pensi dan segala macam. Oh, alah, kasihan. Itu majikan yang super amat rewel. Oh, itu gitu, yang kemarin kasihan. saya jaga itu, Pak. Jadi itu sampai saya akhirnya 1 jam. Sampai saya tiap hari itu konsumsi itu Panadol, Pak. Kasihan sekali. Jadi kalau misalnya jadi ya pas waktu tugas itu nggak bisa ini, Pak, nggak bisa konsentrasi secara baik, mata lelah. Mata lelah. Kemarin saya juga nyerah lah, Pak, daripada kesehatan saya hancur. Gitu, Pak. Jadi yang dikatakan saya tuh bisa menyadari karena saya sudah bekerja di UT dari tahun 2019 dan saya juga pernah mahasiswa. Saya menyadari kalau misalnya ya capek, namanya orang ya pasti nggak mungkin sehat terus, ya nggak apa-apa, asalkan diulang. Kalau misalnya kan udah direkam, dilihat lagi, didengarkan lagi. Kalau pas senggang ya jangan tanya ke tutornya. Saya tuh kadang juga sebel tutornya ditanyain, kan saya udah bilang, udah direkam, kok nggak didengerin lagi. Kayak kemarin dia tanya misalnya, tugas satunya dikumpulkan di mana, Pak? Nah, ya kan saya udah bilang ya. Jadinya
Ya tolong nggak apa-apa saya ditanya itu nggak apa-apa, asalkan tanyanya jangan yang inilah ya, yang udah diomongkan ditanyakan lagi. Ya itu kayak kemarin tuh udah mahasiswa satu tidur di mata kuliah saya, ya udahlah mungkin capek ya, nggak apa-apa. Asalkan jangan dilihat karena teman-teman sudah bayar kan, ikut mata kuliah ini udah bayar. Eman kalau nggak sayang kalau nggak dipelajarin, nggak ikut dengan baik nanti nggak ada ilmunya. Kemudian nanti lulusannya juga ditanyain orang diajar apa di UT, diajar apa, nggak ngerti, lupa. Wah, nanti tutornya ini yang dimarah sama pusat. Gitu ya. Jadi itu materi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup juga boleh. Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas presentasinya, dan terima kasih atas keaktifannya. Oke, boleh leave. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.